Rising Eagles, kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama pada hari ini dan sama-sama kita akan menyembah Tuhan.
the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live under you, and I long to breathe my life unwavering. Take me higher and draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shalom Rising Eagles, Kak Aldi di sini. Alkitab ini luar biasa. Ada 66 pasal dan banyak dari pasal itu menceritakan kejadian-kejadian sejarah yang benar-benar terjadi dan banyak menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi pada masa ini. Kita banyak sekali melihat kejadian-kejadian seperti tokoh-tokoh Alkitab yang ada di sini melakukan keajaiban-keajaiban Tuhan dan mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan banyak juga cerita soal kerajaan-kerajaan dan banyak juga bagaimana tokoh Alkitab itu melakukan sesuatu di tempatnya. Banyak sekali tokoh Alkitab yang melakukan hal yang luar biasa. Mereka mengalahkan musuh, mereka menjadi raja, mereka diberi keturunan banyak, mereka diberkati berkat-berkatnya sebanyak-banyaknya. Jadi banyak dari Alkitab ini mencatat banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa dan juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi Alkitab ini dapat kita baca dan banyak dari tokohnya yang kita benar-benar bisa ambil contoh dan kita benar bisa andalin karena mereka nggak cacat dan nggak bercela. Beneran nggak cacat bercela? Banyak dari kita yang suka sekali dengan cerita-cerita di mana si pahlawan itu mengalahkan si jahat dan kemudian menjadi juara. Lebih-lebih lagi kalau di mana keadaan si pahlawannya itu mungkin nggak sesuai dengan kriteria-kriteria seorang pemenang. Misalnya dia tidak berasal dari keluarga bangsawan, atau mungkin dia fisiknya pendek, atau dia bukan dijagokan untuk menjadi juara, tapi pada akhirnya dia yang menjadi juara. Contohnya seperti Daud yang mungkin fisiknya dibilang kecil dan kemudian diceritakan bahwa dia mengalahkan Goliat dan kemudian dia menjadi raja Israel. Nah, kita suka sekali dengan cerita-cerita seperti itu, di mana tokoh-tokoh yang mungkin dilihat, aduh dia nggak becus, aduh dia mungkin bukan tipe pahlawan lah, atau mungkin dia, oh saya nggak jagokan dia sebagai nantinya menang, tapi di mana akhirnya dia menjadi pemenang. Nah, kita suka sekali dengan hal-hal seperti itu. Dan bahkan banyak dari literasi-literasi atau karya-karya di dunia ini yang juga mengambil inspirasi dari hal-hal tersebut. Misalnya di film-film superhero yang kita suka seperti Marvel dan DC, di mana pahlawan-pahlawan itu berasal dari mungkin hal-hal yang tidak memungkinkan mereka untuk menjadi pahlawan, tapi pada akhirnya mereka naik dan jadi pahlawan dan memenangkan pertarungannya dengan musuh. Tapi sayang sekali di segala cerita yang kita tahu dan kita nikmati, mungkin hampir semuanya pahlawan itu
benar-benar memiliki kekurangan. Seperti yang kita tahu, mungkin Iron Man pada awalnya sombong dan akhirnya dia sempat salah dan menciptakan teknologi yang menjadi musuhnya sendiri. Atau mungkin Hulk di film-film terakhir yang pada akhirnya dia tidak bisa mentransformasi dirinya jadi Hulk juga. Nah, ternyata ini juga dialami oleh banyak tokoh-tokoh dan pahlawan-pahlawan kita di Alkitab. Mungkin kita tahu Daud pada suatu saat di hidupnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, dan kita tahu Gideon pada awal sebelum dia mulai maju, dia adalah seorang yang sangat penakut dan tidak berani ditunjuk untuk menjadi pahlawan. Nah, ternyata di Alkitab sendiri banyak kisah-kisah tentang mereka-mereka yang tidak pada awalnya tidak atau pada akhirnya tidak menjadi benar-benar 100% benar, atau pada saat hidupnya mereka melakukan suatu kesalahan dan mereka harus minta ampun kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka kembali menjadi dibangkitkan Tuhan menjadi pahlawan. Tapi benarkah ada seseorang, satu sosok yang benar-benar 100% tidak pernah salah dan tidak bercela, tidak bernoda dan tidak berdosa? Apakah orang-orang yang sebelumnya kakak sebutkan itu bisa untuk menyelamatkan kita dengan mereka yang tidak sempurna, dengan mereka yang pernah salah? Apakah mereka bisa menyelamatkan kita dari apa yang nantinya kita hadapi? Apakah dia bisa menyelamatkan kita? Apakah dia bisa menjadi perantara kita? Apakah dia bisa menjadi suatu sosok yang benar-benar kita menjadikan panutan, jadi inspirasi, dan pada akhirnya apakah sosok tersebut benar-benar bisa menghubungkan kita dengan Allah Bapa di surga? Mungkin untuk tokoh-tokoh mereka tidak semuanya bisa. Hanya ada satu yang benar-benar bisa menghubungkan kita kepada Tuhan Bapa di surga, dan orang itu harus benar-benar tidak bercacat, tidak bercela, dan benar-benar tidak berdosa. Siapakah orang itu? Nah, Rising Eagles, hari ini kita mau belajar soal sosok yang benar-benar kita bahas setiap hari dalam kekristenan, dan kita benar-benar mengakui dia sebagai juru selamat kita yang menyelamatkan kita atas dosa-dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita hari ini mau belajar soal poin ketiga dari kelima sola, yaitu Solus Christus. Nah, minggu kemarin Kak Joshua membahas soal grace dan faith. Nah, hari ini kakak mau bahas soal kemana sih kita harus menaruh iman kita, dan dari mana sih grace itu berasal, dan apa sih yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar mengakui kalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami mau belajar tentang Yesus yang menjadi penghubung antara kita dan Bapa di surga. Tuhan, biar apa yang kita pelajari, firman Tuhan ini yang kita pelajari ini bisa merema dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi, dan kita bisa lebih dekat lagi dengan Engkau, dan kita bisa lagi menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebenarnya siapa sih kita itu, dan kenapa kita harus kenal Tuhan? Kenapa sih kita harus dihubung-hubungin sama Tuhan? Yang Alkitab catatkan adalah kita dibuat serupa dan segambar dengan Allah, tetapi kita semua yang ada di dunia ini sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 mencatat bahwa karena kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahkan kakak tampilkan ya, kita buka di Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang,
karena semua orang telah berbuat dosa. Alkitab mencatat bahwa sejak Adam melakukan dosa, dosa itu telah menjalar dan juga maut. Jadi, mau apapun keadaan kita, mau gimana pun kita sekarang di dunia ini, kita telah berdosa. Dengan keadaan manusia yang penuh dosa seperti itu, apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Ya, itu kedengarannya aneh, dan tentu saja jawabannya enggak ya. Nah, kita benar-benar berada di dalam keadaan yang benar-benar penuh dosa, dan bahkan setiap kebenaran aja tuh berbeda untuk kita. Mungkin kita tahu banyak orang yang bilang mencuri itu nggak apa-apa, atau banyak orang yang bilang misalnya nyontek itu nggak apa-apa. Ya, bahkan kita melihat banyak yang melakukan kekerasan itu nggak apa-apa. Banyak yang atau menghapus keabsolutan firman Tuhan, atau kata lainnya benar-benar banyak orang yang mengkompromikan kebenaran firman Tuhan untuk kebenarannya sendiri. Banyak orang yang memegang apa yang dia benar-benar dia lihat dan dia pegang itu benar, sehingga dia membenarkan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh. Kita bisa lihat mereka membenarkan. Akhir-akhir ini kakak lagi lihat banyak orang yang merusuh, dan ada kekerasan yang terjadi pada saat kakak rekam video ini, dan banyak orang yang membenarkan kalau itu boleh. Padahal kita tahu kita harus lemah lembut terhadap sesama, kita harus benar-benar mengasihi satu sama lain. Tetapi manusia yang enggak sempurna ini banyak yang membenarkan, dan mereka menganggap kalau kebenaran itu adalah apa yang dia pegang pribadi. Dan ya, seperti yang kita tahu, banyak sekali jumlah manusia di dunia ini, dan mereka masing-masing memegang apa yang mereka anggap benar masing-masing. Jadi yang mana sebenarnya yang benar? Judgment mana? Maksudnya apa yang benar-benar benar dianggap mereka. Jadi karena kita berdosa, maka kita benar-benar tidak bisa melihat yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak mereka yang tersesat, banyak mereka yang tidak tahu tentang firman Tuhan, sehingga mereka menganggap apa yang dia lihat dan dia anggap baik itu benar, padahal belum tentu apa yang baik itu benar. Tapi yang benar adalah firman Tuhan yang kekal kebenarannya, dan hanya Tuhanlah yang bisa benar-benar mengatakan, hanya Tuhanlah yang bisa benar-benar menyatakan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kita lakukan itu benar adanya sesuai firman Tuhan atau tidak. Nah, kita punya Alkitab ini untuk setiap hari meng-cross check. Kita punya Alkitab ini setiap hari benar-benar mencek dan memeriksa kembali apakah kita sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi tetap kita pada manusia adalah dosa, dan kita mungkin mempunyai bahkan banyak perdebatan soal Alkitab ini. Banyak nilai-nilai yang didebatkan apakah ini boleh atau tidak, dan banyak juga yang menganggap ini boleh, itu nggak boleh. Padahal mereka sama-sama baca Alkitab yang sama, tapi banyak yang perdebatan yang bilang ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Jadi benar-benar kelihatan banget di sini kalau manusia itu berbeda, dan judgement mereka, penilaian mereka terhadap sesuatu itu juga berbeda-beda, sehingga tidak ada yang bisa dikatakan benar-benar pasti benar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah manusia itu juga berdosa, dan bahkan mereka itu juga punya natur berdosa yang pasti membuat apa yang mereka lihat dan mereka nilai itu tidak 100% benar, karena mereka sendiri pada naturnya adalah dosa dan adalah penyelewengan dari firman Tuhan. Jadi kita tidak berhak untuk mengatakan sesuatu itu benar apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang benar-benar bisa mengatakan sesuatu itu benar. Nah, jadi dengan hal seperti itu, apa yang kita lakukan menjadi sia-sia.
kita mau jadi orang baik, sebaik dunia pun, misalnya kita sumbang 100 miliar untuk donasi kanker atau donasi COVID-19 sepertinya, itu tidak bisa dibilang itu benar-benar akan ada tindakan yang menyelamatkan kita, karena pada akhirnya kita juga tidak sempurna, karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan itu tidak menerima dosa setitik pun, tidak menerima kesalahan sedikit pun. Dan kita yang manusia yang pada naturnya adalah berdosa, kita nggak kuasa untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan kita gitu. Mau seberapa banyak pun kita berbuat baik, mau sebanyak keluar duit apapun kita untuk kebaikan, atau mau seberapa banyak nenek-nenek yang kita seberangi untuk melakukan kebaikan, itu tidak akan pernah berhasil untuk menutupi natur kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi kita ini dengan usaha kita sendiri, kita ini benar-benar tidak ada harapan. Dengan usaha kita sendiri nggak ada kesempatan buat kita untuk berhubung dengan Bapa di surga. Kak Joshua sudah membahas grace dan faith minggu kemarin. Tapi grace itu datangnya dari siapa? Faith itu harus beriman kepada siapa? Siapakah yang benar-benar bisa menyelamatkan kita? Siapakah sosok yang benar-benar tidak bercela? Sosok yang benar-benar bisa menghubungkan kita dengan Tuhan? Sosok yang benar-benar bisa menyatukan kita dengan Tuhan? Sosok yang dapat bisa menjadikan Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah itu mempertemukan kita dengan Dia. Siapakah sosok itu? Tentunya hanya satu sosok yang bisa kita andalkan, dan hanya satu yang kita sosok yang memberikan kita kasih karunia untuk bisa menghubungkan kita dengan Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa sih Yesus itu sampai kita perlu Dia untuk menghubungkan kita dengan Bapa di surga? Nah, kita tahu Yesus itu tokoh kunci dalam Christianity atau dalam agama Kristen. Tapi kita mau bahas lagi, apa sih yang dinamakan Solus Christus? Nah, Solus Christus itu artinya in Christ alone. Jadi yang bahasa Indonesia adalah hanya Yesus. Hanya Yesus yang apa? Hanya Yesus yang bagaimana? Nah, kita mau bahas dulu ya. Kita mau buka di Ibrani 7 ayat ke 25 sampai 26. Kita baca sama-sama ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Nah, satu ayat lagi kita mau baca, ada di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Kita bahas bareng-bareng ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Oke, di Ibrani 7 tadi dikatakan bahwa Ia adalah imam besar yang kita butuhkan, karena Dia tidak bercela, Dia tidak bernoda, atau singkatnya Dia tidak melakukan dosa. Kita sudah bahas tadi banyak dari tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman yang sayang sekali diceritakan bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi kita pada akhirnya Tuhan Yesus adalah orang yang tidak melakukan dosa, orang-orang yang tidak bernoda dan orang yang tidak bernoda dan tidak bercela, dan Dialah yang bisa
bisa menjadi perantara antara kita dan Tuhan, dan pada akhirnya dialah yang pribadi yang menyelamatkan kita. Tetapi kenapa hanya dia yang bisa? Karena seperti yang saya bilang tadi, kakak bilang tadi, dia tidak bernoda dan tidak bercelah. Dan seperti yang kita tahu, Yesus adalah salah satu dari 3 pribadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan kemudian yang kita tahu, Yesus adalah bagian dari tiga pribadi Tritunggal, dan dimana yang kita tahu dia adalah Tuhan, dan dimana kehendak dia adalah kehendak Tuhan. Jadi Yesus itu benar-benar 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia kehendaki, dan apa yang ia nilai, itulah kehendak Tuhan, itulah kata Tuhan, dan itulah penilaian Tuhan. Jadi kita benar-benar bisa melihat bahwa Yesuslah benar-benar pribadi Allah berdalam rupa manusia yang benar-benar turunkan untuk kita, untuk menebus dosa kita dan untuk menjadi perantara kita. Jadi dimana di 1 Yohanes 1-2 tadi dikatakan bahwa kita bisa mengaku dosa kita bisa berkeluh kesah, kita bisa mengakui kesalahan kita kepada Yesus, dan ialah yang akan menjadi perantara kita kepada Bapa di surga. Jadi apa efek yang kita alami kalau kita sudah mengakui kalau Yesus Kristus adalah penyelamat kita dan yang menghubungkan kita kepada Bapa di surga? Apakah kita benar-benar stop langsung berbuat dosa? Apakah kita stop berhenti melakukan semua dosa? Mungkin tidak, karena saya kakak sendiri dan kalian semua mungkin masih melakukan dosa, karena seperti yang kakak tadi bilang, natur manusia adalah berdosa. Siapa di sini yang masih terus berdosa setelah kenal Tuhan? Ya, kakak angkat tangan, karena kakak juga mengakui kakak masih terus berdosa. Tetapi untung saja, dan kita semua tentu punya pengetahuan dan punya iman kepada Yesus Kristus, kalau Yesus mempunyai kasih karunia di mana kita bisa terus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus terus minta maaf kepada Tuhan, dan kita sebisa mungkin berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Tetapi Tuhan tahu kalau natur kita berdosa, dan Tuhan terus menyediakan Yesus sebagai tempat di mana kita terus bisa mengakui dosa kita, dan terus kita bisa minta ampun. Dan di mana setelah kita tahu hal tersebut, kita mengimani hal tersebut, kita bisa terhubung dengan Bapa di surga. Kalau begitu, apakah kita harus jadi Kristen yang begitu-gitu saja? Kalau kita salah, kita minta ampun, kita nggak perlu melakukan perbuatan baik, yang penting kita punya iman ke Tuhan, yang penting kita minta ampun setiap kita berbuat salah, dan kita harus berbuat salah berulang-ulang lagi, dan kemudian kita harus minta ampun lagi, dan terus-menerus? Tentu saja tidak. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang. Kita bisa lihat di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ini khotbah di bukit. Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya menjadi terang dengan firman-Nya seperti ini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita harus terus berbuat baik, harus terus melakukan kehendak Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena mungkin banyak orang-orang yang di sekitar kita yang belum tahu kabar baik ini, yang belum tahu kalau ada seseorang yang bersedia menanggung dosa kita dan menjadi perantara untuk kita di antara kita dan Bapa di surga, dan telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ya, kita perlu terus menjadi terang, dan Tuhan juga telah menetapkan kita untuk tujuannya yang mulia yang masing-masing. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 10.
Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita adalah ciptaan yang unik, yang beda-beda dan tentunya punya tujuannya masing-masing. Jadi Solus Kristus atau hanya dalam Yesus Kristus ini terus mengingatkan kita bahwa kita ini diselamatkan untuk hidup di dalam Dia dan hidup seturut apa yang Dia rencanakan dan Dia mau dalam kehidupan kita. Jadi teruslah apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan harus seturut dengan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi untuk simpulkan, mungkin kita ini manusia masih penuh dengan dosa, kita masih berjuang dengan dosa, tapi Tuhan Yesuslah satu-satunya, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita dan memperantarakan kita kepada Bapa di surga. Jadi dengan iman kita terhadap Tuhan Yesus dan kasih karunia yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita harus percaya bahwa hanya Yesuslah, hanya melalui Yesuslah kita bisa bersambung dan terhubung dengan Bapa di surga melalui penyelamatannya, melalui keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita lah kita bisa berhubung dengan Bapa di surga. Dengan iman seperti itu, dengan hal yang kita tahu seperti itu, maka kita harus bisa menjadi terang dalam kehidupan kita. Kita harus terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oke, itu aja untuk hari ini. Yuk, untuk tutup kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kita belajar Tuhan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menghubungkan kita kepadamu Bapa di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau Tuhan agar kami tidak lari lagi Tuhan. Kami mau Tuhan punya iman Tuhan dan mengetahui Tuhan bahwa hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berlari dan berlindung, dan tempat kami dapat mengaku segala kesalahan kami, dan tempat kami meminta ampun Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan kami. Engkau yang sempurna, Engkau yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau Yesus Kristus penyelamat kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan agar apa yang kami dapat hari ini Tuhan bisa menjadi kabar baik Tuhan untuk orang-orang yang sekitar kami Tuhan. Kami mau terus lagi Tuhan, lebih giat lagi Tuhan untuk memberikan kabar baik ini Tuhan, untuk menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan, Tuhan di atas segalanya Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan dosa kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan, dan kami mau memberitakan ini Tuhan pada orang-orang Tuhan. Kami mau Tuhan supaya lebih banyak lagi Tuhan yang selamat Tuhan, lebih banyak lagi Tuhan yang Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, itu aja minggu ini. See you Rising Eagles, see you next week. Woo!